Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada saat ini kita masih bisa menghadiri Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, man hadara al-Maulid Rasul wa a'zama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa yang menghadiri Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan, mengagungkan kedudukannya, maka sungguh dia beriman. Hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi Muhammad wa ala qarabati Muhammad wa ala man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Segenap para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah. Hadir bersama kita para habaib, para alim ulama, tuan-tuan guru, guru ngaji, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang tentunya keberadaan mereka menambah kemuliaan di majlis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan mereka semuanya, para habaib kita, para ulama kita, para santri kita, para guru-guru ngaji kita, orang-orang tua kita, Allah panjangkan umur. Amin. Dalam keadaan taat, sehat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada dalam kajian ilmu, biasanya kita itu mengambil ilmu dengan sanad. Sanad itu silsilah keilmuan, dari fulan bin fulan bin fulan sampailah ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Ada satu hadis yang mengatakan, au makna hadis, man safahani wa safaha man yusafihuni dakhala al-jannah. Barang siapa yang bersalaman dengan aku, kata Rasulullah, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, maka insya-Allah dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sanad. Nah, kita tidak akan mungkin bisa bersalaman dengan Rasulullah, tapi kita bisa mendapatkan kriteria yang kedua, bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan Rasulullah. Siapakah mereka? Dua golongan saja. Pertama, jalur dari keluarga Nabi. Yang kedua, jalur dari sahabat Nabi. Keluarga Nabi, ahlul baitin Nabi. Barang siapa yang bersalaman dengan keluarga Nabi, dari Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, lahirlah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatina Zainab, terus sampai sekarang, yang akhirnya zuriat Nabi yang sekarang ini, mereka bersalaman, insya Allah sama
dengan bersalaman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jalurnya adalah ulama. Karena Nabi itu tidak mewariskan pada umatnya dirham, dinar maupun rupiah. Tapi Nabi mewariskan pada umatnya itu, innal anbiya la yuwarrisu dirhaman wala dinaran walakin warasul ilma. Sesungguhnya Nabi, para anbiya itu tidak mewariskan pada umatnya dinar, rupiah, dirham, tidak, tapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmunya, merekalah ada pewaris Nabi. Tentunya pewaris Nabi ini, selain dia mendapatkan ilmu Nabi, dia juga adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat. Maka tadi begitu kita lihat, Masya Allah, Ananda Muhammad Hafid yang saat ini belajar ya di kelas 4, loncat setahun, sudah jadi kelas 3 ya, loncat setahun jadi kelas 4 ibtidaiyah. Masya Allah, telah menghafalkan kurang lebih 8 juz Al-Quran dan beberapa daripada hadis Nabi yang cukup banyak dan beberapa kalam-kalam ulama. Alhamdulillah, di sini saya cukup bangga, alhamdulillah, kepada beberapa wali santri, beberapa santri yang hadir, yang belajar cukup antusias. Dan saya juga mendoakan kepada santri-santri yang melanjutkan di sekolah lain. Mudah-mudahan ke depannya jadi anak yang berhasil, yang akan menopang kekuatan pondok pesantren yang pernah dia timba ilmunya. Dan menjadi seorang, jika seandainya jadi seorang pengusaha yang sukses, yang agamis, jika jadi seorang seorang ilmuwan, seorang pakar, seorang apapun, mudah-mudahan mereka sukses dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Nabi bilang begini, ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Artinya apa? Dia nantilah orang yang paling dekat posisinya dengan Nabi. Maka barang siapa yang mana anaknya, dirinya di pondok pesantren kan disuruh belajar ilmu agama, seakan-akan dia menarik dirinya dan orang tuanya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan justru kita seandainya semakin menjauhkan diri dengan ulama, dengan ilmu, maka otomatis pemahamannya kita juga semakin jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua tidak jauh daripada ulama. Karena orang yang menjauhi ulama itu, kata Nabi, 3 musibah yang didapatkan. Jika ada orang yang jauh daripada ulama, maka 3 musibah yang didapatkan. Yang pertama apa itu? Allah angkat keberkahan dari kehidupan dia. Ada satu orang, Masya Allah, suami istri ini berdagang, buka minimarket. Buka minimarket. Tapi yang suaminya ini orangnya santai aja. Tapi yang cekatan ini istri. Dia order barang. Kenapa? Keuangannya itu semua dipegang oleh istrinya. Saking gesitnya, perputaran daripada keuangan itu cepat pesat. Sehingga dari minimarket berubah jadi supermarket. Berkembang cepat, Masya Allah. Setahun, 2 tahun, dia pokoknya setiap bulan masuk bank keuntungannya. Ya, sampai kurang lebih 2 tahun, 3 tahun, dia pengen print berapa sih duit yang telah ditabungnya ni, yang telah dihasilkannya. Begitu dibukanya printnya, Masya Allah, banyak keluar duitnya. Begitu lihat saldo terakhir, miliaran duitnya. Terkejut bininya meninggal. Ni terkejut tu pun, Masya Allah, meninggal banyak sebab. Ya, terkejut dengan duit yang banyak, meninggal bini ini. Ya, Masya Allah. Ya, ketika dia meninggal, sang suami pun sedih, Masya Allah. Ya, diuruslah sang istri, ditahlilkan dari 1 hari sampai 7 hari, 2 kali 7, 2, 5, 4, sampailah Masya Allah. Cuma namanya suami kan mesti ada yang ngurus. Betul tak? Tak mungkin dia bertahan. Akhirnya dia juga pengen, saya kalau begini, siapa nak ngurus saya punya usaha yang dah berkembang ini. Akhirnya dia pengen nikah lagi. Ketika nikah lagi, dia pengen cari seorang perempuan yang sepertinya lebih anteng, lebih anggun, lebih ibadah, lebih Masya Allah tekun, ya, lebih menjaga keibuan. Ditintingnya itu kan orang lain. Yang diteropongnya ni anak buah istrinya. Yang dilihatnya Masya Allah, ya, anggun, waktu solat dia solat, taat, ibadah, pakaiannya menutup aurat,
Ya, dia lamar itu. Dia punya anak buah istrinya. Ya, anak buah istrinya itu menerima. Singkat cerita, Masya Allah, kawinlah. Setelah kawin, ya, ketika beberapa hari kemudian, sang suami ini memberikan tabungan sang istri kepada sang istri baru. Apa kata? Dek, inilah tabungan istriku yang lama. Ya, ini tabungan ini hasil jerih payah dia selama ini berniaga. Hari ini tabungan isinya kuberikan kepada engkau, karena engkau istriku sekarang ini. Apa kata istrinya yang baru ini bilang? Ya Allah bang, terkejut dia, Masya Allah, tapi tak ambil kata. Saya kira, ya, saya ini bertahun-tahun kerja untuk isteri abang, tapi ternyata lain. Allah takdirkan, rupanya isteri abang inilah yang kerja untuk saya. Ya, jadi pemahamannya itu juga, ya, kita kalau berniaga, ya, ada saatnya kita berusaha, dan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu juga untuk keluarga, dan juga waktu kita untuk ibadah. Mesti ada poin-poinnya itu, mana untuk ibadah, mana untuk kita berupaya, ada juga untuk kita, ya, untuk keluarga, sehingga waktu menjadi berkah. Nah, yang pertama seperti itu. Yang kedua, selain berkah diangkat, yang kedua apa? Ini. Kalau sudah keberkahan diangkat, maka ketika orang jauh daripada ulama, maka mereka akan dihadirkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Dapat lurah zalim, dapat camat zalim, dapat bupati zalim, dapat kapolsek zalim, semua zalim, sampai tingkat yang paling atas semua zalim. Nah, penyebabnya apa? Nabi mengatakan tadi itu, ketika kita telah menjauhi para ulama, para zuriat-zuriat Nabi Muhammad SAW, maka konsekuensinya tersebut adalah, ya, Allah akan hadirkan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim setelah Allah angkat keberkahan dari kehidupan kita semua. Nah, yang kita khawatirkan ini yang ketiga, ini yang mengerikan. Ketika kita sudah enggan untuk tak mau belajar ilmu, tak mau dekat dengan ulama, tak mau dekat, tidak mau mengarahkan kita punya anak mengerti ilmu agama. Yang terakhir itu adalah ketika mereka keluar daripada dunia ini dalam keadaan imannya tercabut dalam diri mereka, tanggal ilmunya, ya, dia keluar daripada agama, dia keluar daripada dunia ini, imannya sudah tidak ada dalam diri mereka semuanya. Wa na'udzubillah, wa na'udzubillah. Maka hadirin wal hadrat yang berbahagia, fahamilah, ya, selama ada ulama, di sini ada majlis ta'lim, di sana ada majlis ilmu, yuk, Masya Allah, suburkan, hadirlah dan makmurkan. Insya Allah itulah paku yang akan menjaga, yang akan memberikan perlindungan dari kehidupan kita semuanya. Semoga insya Allah kita mendapatkan daripada ulama-ulama yang bermanfaat, ya, ulama-ulama yang betul, ulama-ulama yang taat, ulama-ulama yang peduli dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dengarkan semuanya, kita yang hadir, jika ingin punya hajat banyak, tidak usah repot-repot. Insya Allah bikin maulid. Maulid itu baca maulid, ya, solawat yang banyak. Nah, makanya Masya Allah, kalau ada bahasa kat sarang ini doa pengasih, salawat dah ini doa pengasih. Ya, jadi kalau kita pengen apa, Masya Allah, seperti saya pernah habis ngajar baca jami, datang satu orang dengan saya, Habib, saya ini dah berdagang beberapa tahun ini, cuman Masya Allah, jangankan untung, ya, modal pun tak balik. Jangankan untung, modal pun tak balik. Ya, yang lebih parah lagi itu, Beb, udah modal saya tak balik, padahal ini dagang ini untuk saya kahwin, untuk melawang, untuk mancing, tebar pesona lah kalau ada untungnya. Ini macam mana nak tebar pesona? Masya Allah, untung tak dapat, modal tak balik. Umur dah hampir 32 tahun. Dah 32 tahun, belum kahwin-kahwin lagi. Habib, kira-kira ada tak pelaris atau pemanis? Saya
bingung juga nak jawabnya apa. Minta pelaris, minta pemanis. Ya, saya bilang pertama, saya tak faham yang begini-begini dan memang tidak ada anjuran. Cuman kalau untuk memudahkan urusan, pertama saya katakan baguskan penghambaanmu kepada Allah. Yang kedua, banyak solawat. Solawat ini apapun Masya Allah, yang sakit pun ya pasti sembuh, insya Allah sembuh. Karena metode orang sembuh itu hanya dua saja. Dengarkan Masya Allah. Metode orang sakit yang sembuh itu hanya dua cara saja. Pertama dengan dawa, yang kedua dengan syifa. Ya, likulli dawa. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Ya, makanya ikhtiar berobat. Ikhtiar Masya Allah. Tapi ada penyakit yang konteksnya itu tidak selesai dengan obat, tapi dengan syifa. Allah yang bicarakan. Apa itu? Wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai bentuk kesembuhan dan rahmat untuk kalian. Mudah-mudahan insya-Allah salawat yang saya bacakan ini, yang saya sampaikan ini, walaupun singkat, sederhana, insya-Allah mudah-mudahan diberikan manfaat untuk kita semuanya. Terakhir saya sampaikan mudah-mudahan setelah daripada majlis ini, ya, kita semakin taat ibadah kepada Allah. Ya, yang tadinya rajin turun masjid, yang tadinya Masya Allah yang enggak gemar salawat malam Jumat, di sini ya hadir Masya Allah malam Jumat, ya, tidak ada satu pun yang lebih berharga kecuali waktu kita dengan Rasulullah SAW. Ketika bersalawat, ketika mengajar itu, niatkan apapun yang ingin niatkan. Pengen mudah urusan, jadi anak Masya Allah saleh. Banyak orang tua berharap kepada anaknya jadi anak yang baik, yang saleh. Tetapi kadang-kadang enggak berawal dari orang tua. Kalau pengen anaknya baik, pengen anak salehah, saleh dan salehah, bangun malam, ikut majlis taklim. Hari ini anaknya mungkin tak baik, besok lusa tak baik, satu ketika nanti dia akan menggembirakan kita. Tidak mungkin Rasulullah itu membiarkan orang yang mana banyak memberikan hubungan dengan dia dibiarkan seperti itu. Insya Allah Nabi akan balas. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi lastulil فردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Semuanya. إلهي لستولي فردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فحب توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير العظيم. Bapak Ibu, kita akhiri daripada majlis ini dengan doa bersama-sama. Saya yakin dari sop yang pertama sampai yang paling akhir begitu banyak naruh harapan kepada Allah. Angkat tangan kita berdoa untuk menampakkan keseriusan kita memohon kepada Allah. Saya yakin yang berdoa dan yang mengaminkan semuanya pasti ingin dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti mengijabahi doa-doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Ya salam sallimna bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Rabb, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, mengetuk pintu rahmat dan keberkahan-Mu ya Allah. Maka rahmatilah kehidupan kami, ampunkan dosa kami, terima taubat kami ya Allah. Berkahilah apa yang kami miliki, berkahilah umur kami, berkahilah harta kami, berkahilah jabatan kami, berkahilah umur kami,
Berkahilah anak keturunan kami, keberkahan yang menambahkan kebaikan untuk kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Zat yang menggenggam segala keadaan kami, yang membolak balik hati kami, yang menentukan nasib kami. Rubahlah keadaan kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Tetapkanlah iman kami dalam keadaan taat, beribadah kepada Engkau ya Allah. Tentukanlah nasib kami dengan seindah-indahnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ilmu kami yang tak bermanfaat, dari hati kami yang tak mampu khusyuk dalam beribadah, dan dari nafsu kami yang tak pernah kenyang dengan apa yang Kau berikan ya Allah, dan dari doa yang tak Kau kabulkan ya Rabb. Sengaja doa Nabi ini kami haturkan pada Engkau ya Allah, agar mudah Kau kabulkan hajat kami, harapan kami, hasrat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bersamaan dengan kami mengangkat tangan ini, kami terkenang satu persatu wajah kedua orang tua kami, wajah orang tua kami, wajah ayah kami, wajah ibunda kami, wajah orang yang melahirkan kami, wajah orang yang mendidik kami, wajah orang yang memperjuangkan nasibnya untuk nasib kami. Ya Allah, dengarkanlah rintihan seorang anak yang mendambakan kemaslahatan untuk kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami. Bagi mereka yang masih hidup, panjangkanlah umur kami, panjangkanlah umur beliau dalam keadaan taat, sehat, ibadah kepada Engkau ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, cahayailah kubur mereka ya Allah, terangilah kubur mereka ya Allah, dan giringlah beliau di surgamu berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Zat yang membolak balik hati, ya Allah, Zat yang merubah keadaan kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh, salihat, yang bermanfaat, yang berguna untuk diri kami, untuk kedua orang tuanya, untuk agamanya, untuk bangsanya, untuk negaranya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, kami sadar sejadi hari ini merupakan akhir kehidupan kami. Maka untuk itulah ya Allah, kapanpun dan dimanapun Kau cabut nyawa kami, cabutlah dengan selembut-lembutnya ya Allah. Hadirkan arwahnya orang-orang saleh, hadirkan arwahnya Nabi Muhammad SAW di samping kami untuk menghibur kami, sehingga perlahan-lahan roh kami keluar kalimat yang tayyib, kalimat yang mengundang husnul khatimah, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Dawahum bi subhanakallahumma tahtum biha salam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmanur Rahim, alhamdulillahi rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah